Pernah nggak sih terbersit di pikiran kalian teman-teman? Apa sih marhaen itu? Apakah itu suatu istilah yang hanya identik dengan satu organisasi tertentu atau suatu partai tertentu? Apakah marhaen itu hanya milik satu golongan tertentu? Sebenarnya istilah marhaen itu sendiri adalah suatu istilah yang lahir semenjak zaman Soekarno itu masih muda. Kalau kita lihat secara historisnya, ketika Bung Karno itu masih muda, dia pernah bertemu dengan seorang petani. Petani itu bernama Mang Aen. Namun ketika Bung Karno berkomunikasi dengan sosok petani ini yang bernama Mang Aen ini, dia melihat di mana kondisi seorang Mang Aen ini. Dia punya modal untuk berusaha, dia punya alat-alat untuk modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti cangkul, seperti lumbung padi, sawah, tapi dia tetap menderita, teman-teman. Dia tetap merasa bahwa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Dan itulah yang direfleksikan oleh Bung Karno sendiri, sehingga hal itu menginspirasi beliau untuk mencetuskan istilah yang disebut sampai sekarang ini istilah marhaen. Meskipun pada dasarnya istilah marhaen itu sangat awam ya kita dengar. Kalau orang awam itu apa sih marhaen itu gitu. Ya berkaca dari kondisi seorang petani ini yang ditemui oleh Bung Karno ini, disitulah yang menginspirasi bahwasanya mayoritas masyarakat Indonesia menderita dengan apa yang dialami. Meskipun memiliki modal, meskipun sumber daya yang ada di sekelilingnya sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu teman-teman, tapi kita masih menderita, kita masih frustasi dengan hal-hal yang terjadi, sistem yang terjadi yang berdampak kepada kita semua. Secara singkatnya, marhaen itu adalah kaum-kaum termarginalkan, kaum-kaum terpinggirkan, kaum-kaum yang tertindas versinya orang Indonesia. Kenapa aku bilang versinya orang Indonesia? Karena kalau kita berkaca dari Eropa sendiri, kaum-kaum yang tertindas itu kan identik dengan kaum-kaum proletariat, di mana mereka tidak memiliki modal untuk berusaha dan mereka hanya memiliki tenaga gitu yang hanya bisa mereka gunakan dan bekerja kepada kaum-kaum yang memiliki modal, kaum-kaum yang memiliki perusahaan untuk memperkerjakan para proletar ini. Dan hal itu sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ya dimana meskipun rakyat Indonesia memiliki modal, meskipun masyarakat Indonesia rata-rata dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung kepada siapapun, tapi tetap saja tertindas. Dan itu menjadi PR sebenarnya. PR bahwasanya marhaen di Indonesia itu identik dengan kaum-kaum yang terminoritaskan dalam banyak hal, tertindas dalam banyak hal, tidak hanya dalam hal ekonomi, tapi juga dalam hal pendidikan, dan juga tertindas dalam hal pemikiran. Dan rakyat Indonesia kerap kali gampang dibodohi. Dan itulah yang menjadi akar, istilah marhaen inilah yang menjadi akar, yang dimana nanti akan tercetus lagi suatu ideologi yang disebut dengan marhaenisme. Nah, untuk tahu lebih lengkapnya soal marhaenisme akan kita coba bahas di video selanjutnya ya teman-teman.